Santapan Harian Senin 10 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah sumber kebenaran dan hidup kami. Bimbinglah kami ya Bapa, untuk meneladani isi sabdamu dalam setiap tapak kehidupan kami. Dalam Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat 18-29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sahabat Santapan Harian, melalui bacaan hari ini ditegaskan kepada kita bahwa keadaan orang percaya pada masa Perjanjian Baru berbeda dengan orang Israel pada masa Perjanjian Lama. Dahulu Allah membatasi orang Israel dari menghampirinya di Gunung Sinai. Kini, dalam anugerahnya Ia telah menyingkapkan dirinya dalam Kristus Yesus. Allah yang Maha Kudus menyambut semua orang yang percaya kepada Yesus, Sang Pengantara Perjanjian Baru. Apakah itu berarti orang percaya dapat hidup bebas tanpa batas? Tidak. Dalam praktek keseharian, orang percaya malah harus menjaga hidupnya dan tidak menyia-nyiakan anugerah Allah dengan tanggung jawab yang besar. Dalam ibadah, jemaat harus datang kepadanya dengan sikap hormat dan takut. Allah menghendaki keteraturan. Allah kita adalah api yang menghanguskan, kata penulis yang menggemakan teks Perjanjian Lama. Kemuliaan dan kekudusannya tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
Yang mengubahkan adalah anugerah pendamaian dari Allah yang menguduskan kita. Karena itu, kita harus menghormati hadirat-Nya dalam setiap ibadah kita kepadanya. Ibadah adalah respon umat tebusan kepada Allah yang menyatakan dirinya. Dialah pusat ibadah kita. Maka sudah semestinya pujian, ucapan syukur, doa pengakuan dosa, khotbah, dan pengumpulan persembahan kita berpusat pada Allah yang kekal. Kita perlu bertobat jika kita lebih mementingkan gedung yang nyaman, musik yang indah, penyanyi yang hebat, layar yang megah, ataupun pengkhotbah yang menarik. Ibadah bukanlah hiburan untuk kita. Jangan sampai Allah tidak berkenan atas ibadah kita. Sebaliknya, jangan sedih jika gedung gereja kita tak beratap, memiliki alat musik seadanya dengan suara penyanyi yang pas-pasan. Ingatlah bagaimana orang Israel memuji Allah setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Keterbatasan tidak menghalangi sukacita yang melimpah dari hati yang penuh syukur atas keselamatan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa, tunjukkanlah kepada kami maksud dan harapan kami yang salah arah dalam beribadah. Tolong kami menyadari bahwa seluruh ibadah kami hanyalah demi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.